Halo, selamat pagi semuanya para pejuang muda. Saya hari ini sedang mengikuti sebuah berita ya. Informasi yang menarik karena beberapa kali ini muncul di timeline atau di beranda-beranda media sosial ya, termasuk media sosial yang saya punyai. Ada beberapa informasi menarik dan juga santer terdengar kawan-kawan belakangan ini juga ramai memperbincangkan, yaitu tentang tes CPNS ya tahun 2021. Banyak yang berharap tahun-tahun kemarin yang dia sudah gagal, belum berhasil, dia berharap nanti di tahun ini itu akan menjadi tahun keberuntungannya dia. Apalagi ditambah musim pandemi seperti sekarang ini kayaknya, tapi ini hanya kelakar ya kawan-kawan, ini hanya kelakar sekali lagi. Tapi nggak tahu kalau Anda nanti mengamini ini atau Anda juga menyaksikan hal yang sama. Begini, ketika musim pandemi sudah 2 tahun gitu ya, ternyata ada aspek pekerjaan yang dia itu tidak ikut terhantam ekonominya oleh pandemi ini. Coba deh sebut saja pedagang kaki lima misal ya, atau Anda yang bergerak di bidang perusahaan swasta ya, apapun itu, ekspor impor, terus kemudian jual beli barang, mendatangkan customer, jasa. Kayaknya semuanya itu berdampak dengan adanya pandemi. Apalagi pariwisata ya kan, Bali aja kita bisa lihat dengan sebegitu besarnya pendapatannya dia dari pariwisata. Bisa jadi 2 tahun belakangan ini mungkin dia minus, benar-benar minus gitu ya. Nah, tapi menariknya adalah lagi-lagi orang-orang yang berstatus sebagai PNS, orang-orang yang bekerja di pemerintahan, mereka tetap adem ayem, punya gaji bulanan tanpa ada potongan apapun gitu ya. Sehingga kadang itu pas ketika kita tahu ada berita untuk pembubaran jam malam dan lain sebagainya, sering deh kalimat-kalimat seperti itu tuh muncul. Bapak itu punya gaji bulanan. Nah, kami ini yang tiap hari hanya untuk makan besok itu kita cari di hari ini. Nah, itu sering banget. Makanya ini menarik pas ketika ada tes CPNS di tahun 2021 ini, orang-orang yang berbondong-bondong untuk daftar itu bisa dikatakan mungkin jumlahnya tambah banyak ya kan, karena memang mereka berharap dengan kondisi yang memang serba tidak memungkinkan seperti saat ini, ketika dia akan lolos mungkin dia punya semacam kayak titik aman ya. Nah, di sini tesnya sih seperti biasa, seperti pada umumnya tes-tes CPNS yang lain. Ada beberapa komponen tes wawasan kebangsaan ya. Passing grade-nya itu 65, lalu kemudian tes intelijensia umum atau TIU itu passing grade-nya 80. Lalu kemudian ada tes karakteristik pribadi, ini yang passing grade-nya itu ada 156 ya kan. Nah, ini passing grade ini biasanya yang membuat para peserta itu dia deg-degan. Saya bisa nggak ya melampaui itu? Saya lolos nggak ya passing grade-nya? Ada berbagai macam cara untuk lolos di situ sebetulnya ya. Anda bisa cek dimanapun, googling ya, atau cari metode-metode yang tercepat lah untuk mengerjakan itu dan benar. Cuman pertanyaannya sekarang adalah ketika CPNS di negara kita itu masih sangat ramai, sebetulnya apa yang salah gitu. Kalau mungkin kita melihat sekilas itu semuanya baik-baik saja, tidak ada yang salah. Ini adalah peluang bagi semuanya para generasi muda yang ingin mengabdi kepada negeri, ingin memberikan sesuatu yang baik kepada negara kan gitu. Mereka dengan cara untuk join di sana, join di pelayanan pemerintahan. Semuanya tidak ada yang salah. Cuman menjadi hal yang salah ketika coba deh kita perhatikan sebetulnya yang diminta pada masing-masing formasi itu jumlahnya bisa dihitung dengan jari banget loh kawan-kawan ya. Rata-rata paling cuma 1, 2, atau mungkin paling tinggi 4 atau 5 gitu ya dalam satu formasi. Nah, bayangkan akhirnya 1, 2, 4 atau 5 formasi ini ya kan, itu ternyata yang akan memperebutkan adalah se-Indonesia. Jadi mungkin satu kursi itu bisa versus untuk 200 pelamar misalkan gitu. Nah, sebetulnya angka ini kan yang menjadikan kita nggak logis gitu loh. Harapan kita tuh menjadi kayak nggak logis.
boleh kita berdoa, boleh kita berharap, tapi kalau memang ternyata setiap tahunnya polanya memang seperti itu, mungkin kita harus memberikan pengertian ke para generasi muda deh kayaknya. Kerja itu bisa apa aja, yang penting menghasilkan ya, artinya keahlian Anda itu bisa mendatangkan uang. Uang itu bisa Anda gunakan untuk melakukan hal-hal yang aktivitas keseharian sehari-hari kan gitu. Tapi kalau hanya setiap tahun menunggu tes CPNS keluar, saya rasa hingga nanti sampai usia Anda batas maksimal 35 tahun gitu ya, kita nanti hanya akan membuang usia itu, waktu-waktu itu dengan percuma. Gimana kalau aturannya, polanya kita rubah sekarang? Dari mulai sekolah, katakanlah SMP, kita nanti sudah mulai tracking apa bakat kita, apa passion kita, terus kemudian kita lakukan itu semuanya dengan awalnya adalah versi coba-coba, lalu kemudian nanti kita amati mana yang paling nyaman, mana yang paling memungkinkan untuk saya tekuni. Nah, upayakan nanti di usia-usia SMA itu nanti passion Anda itu sudah settle, Anda sudah nyaman di situ, sudah ketemu satu atau dua yang memang betul-betul berkaitan erat dengan apa yang Anda sukai. Nah, kalau sudah seperti itu, kalau nanti semasa 3 tahun Anda belajar di SMA sambil juga ngasah skillnya, ada kemungkinan nanti Anda akan di penghujung kelas 3 akan ketemu passion saya ini bisa berujung untuk datengin uang atau enggak, ada peluang bisnisnya atau enggak di sana, kan gitu. Nah, oke, itu lanjutin aja. Makanya itulah konsep ketika orang-orang atau anak-anak muda buat startup gitu ya, rintisan sebuah bisnis, rintisan sebuah perusahaan. Awalnya emang berawal dari seperti itu dulu. Walaupun tidak langsung berhasil, tapi kan paling enggak bulan pertama atau semester pertama, semester kedua, kita nanti akan mulai adaptasi. Hal-hal yang seperti itu dilakukan pasti nanti di tahun kedua katakanlah. Kita pasti akan ketemu sistem yang nyaman. Ketemu sistem yang nyaman, tinggal lanjutin, kemudian nanti dikembangkan. Nah, seru kan sebetulnya. Misal ternyata Anda nggak melanjutkan kuliah, ya sudah, Anda lanjutin itu. Fokus pada passion, bisnis yang bisa dibangun, dan itu menghasilkan uang berapapun itu, kan gitu. Atau kemungkinan misal Anda kuliah, ya jalanin aja, karena kuliah kan justru malah lebih fleksibel ketimbang masa-masa sekolah. Ya lanjutin aja malah kan gitu, kuliah sambil ngerintis bisnis. Atau malah hal yang paling seru adalah ketika Anda itu nanti sudah mulai berhasil, kuliah Anda juga nanti tetap jalan, atau yang fokus memang hanya bekerja untuk mengembangkan bisnisnya, lakukan dengan baik, kemudian nanti itu akan menghasilkan income yang tidak akan diduga-duga sebelumnya. Nah, itu kondisi ini akan jauh lebih enak ketimbang Anda itu setiap tahun menunggu kapan nih ada bukaan PNS, saya mau ikut. Setelah ikut ternyata pejuang pelamar lain juga ternyata ratusan kan gitu. Nah, logika berpikirnya coba kita ganti. Coba deh kalau misal Anda bisnisnya sudah jalan, entah sudah pada level mapan atau sedang merintis gitu ya, tahu-tahu kok ada tes PNS, coba deh ikut kan gitu, untuk menjaring peluang keberhasilan kan gitu. Artinya Anda nggak cuma lulus 1 tahun itu hanya menunggu kapan dilaksanakan tesnya, itu enggak. Nah, kita sebenarnya sedang mencari para kaula muda, generasi muda yang memang berani untuk berpikir ke arah sana. Jangan hanya berpikir kepada saya mau daftar tahun ini nggak lolos, tahun depan nggak lolos, tahun depannya terus. Anda nanti akan hanya sia-sia menghabiskan usia hingga 35 tahun hanya untuk melakukan hal yang begitu-begitu aja. Jadi bagi Anda semuanya yang masih di usia sekolah, jalani semuanya dengan baik. Cobalah cari pengalaman, cari wawasan ya, tidak hanya sekedar menghafal, sekedar hanya tahu apa itu ilmu, tapi juga bisa memberikan manfaat untuk diri sendiri dan juga orang lain. Selamat mempersiapkan kawan-kawan, bagi Anda yang tes, bagi orang tua yang masih memiliki anak usia sekolah, yuk coba cek profil kami di website www.bintangmulia.org untuk mendapatkan apa saja semuanya yang tadi sudah saya ceritakan versus dunia luar gitu ya, pola pikir dunia luar dengan apa yang kita jalankan pada perencanaan kita di Bintang Mulia Homeschooling ini.